Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran guru-guru palsu pada masa gereja mula-mula sangatlah gencar. Doktrin-doktrin yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan seringkali membuat jemaat pada saat itu kebingungan dan tidak jarang menjadi konflik. Oleh karena itu, penulis surat Yohanes menegaskan supaya mereka yang telah menerima dan percaya kepada Yesus tetap tinggal di dalam Kristus. Di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama hingga ke-10, penulis mengajak jemaat untuk melihat kembali kepada kasih Allah yang sangat besar. Karena kasih itu, orang-orang yang telah menerima dan percaya kepada Yesus telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Ajakan ini tidak hanya berlaku pada jemaat pada saat itu, tetapi juga kepada kita saat ini. Dunia yang penuh dengan dosa ini banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang bisa saja menyesatkan orang-orang percaya. Tetapi mari kembali melihat kasih Allah yang besar itu, dan lihatlah kembali identitas kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam surat ini dituliskan bahwa ciri-ciri anak Allah yang pertama adalah mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, itu berarti status kita telah diubah dari orang berdosa menjadi orang yang dikuduskan. Hal ini bukan berarti orang-orang yang telah percaya kepada Yesus tidak dapat berbuat dosa. Kita masih bisa jatuh dalam perbuatan dosa, tetapi dosa bukan lagi menjadi gaya hidup kita. Kita tidak terus-menerus melakukan dosa karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita akan terus-menerus diperbaharui dalam akal budi dan tindakan kita. Anak-anak Allah yang telah menerima kasih Allah yang begitu besar akan selalu memiliki kerinduan untuk mengenal Allah dan melakukan firman-Nya. Tak ada paksaan dari orang lain. Kerinduan itu akan terus ada di dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Yang kedua, anak-anak Allah juga ditandai dengan kasih terhadap sesama. Kasih ini bukanlah sebuah tuntutan atau kewajiban, melainkan sesuatu yang secara alami keluar dari setiap anak-anak Allah. Karena kita sudah mengalami kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan Allah sendiri telah menebus dan mengampuni kita dari segala pelanggaran kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih itulah yang ingin kita bagikan kepada orang lain. Mengasihi orang lain seharusnya dimulai kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang begitu dekat dengan kita, khususnya keluarga kita sendiri, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua atau saudara-saudara kita. Memang lebih mudah mengasihi orang yang jauh dari kita, karena kita tidak begitu mengenal mereka. Tetapi ujian terhadap kasih yang sebenarnya adalah saat kita diminta untuk mengasihi orang yang mungkin seringkali melukai hati kita, dan mungkin saja itu adalah keluarga kita sendiri. Mari kita ingat lagi bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, orang-orang yang seharusnya dimurkai olehnya. Dan karena kasihnya itu, kita telah diangkat menjadi anak-anaknya yang dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Nya dan mengasihi sesama kita, khususnya keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan-Nya. Amin.